Terima kasih Roh Kudus, Kau memenuhi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kau memberikan roh penolong, roh penghibur yang akan mendampingi kami selalu, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kau juga akan membantu kami siang hari ini dalam mengerti akan firman-Mu. Bukakan hati kami ya Roh Kudus. Bukakan roh kami supaya kami boleh mendapatkan benih yang baik dan kami boleh menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih yang ditaburkan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup kami dipulihkan. Kami mau dibangkitkan Tuhan. Kami mau diperlengkapi. Kami mau naik level yang lebih tinggi Tuhan. Terima kasih. Kemampuan Allah, kemampuan Tuhan ada pada setiap kami siang hari ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan. Yang bukan daripada tidak hamba-Mu sampaikan. Urapi Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Benar ya, luar biasa. Ya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya datang tempat ini. Kalau yang belum kenal, nama saya Timothy Abraham. Saya mengembalakan di sebelah. Jadi hari ini saya datang sini untuk setor uang keamanan dengan Pak Iwan. Ya. Karena gereja kami aman ada Pak Iwan gitu ya saudara. Ya. Nah kami bertetangga, jadi hari ini saya juga menjadi berkat buat Bapak Ibu. Ya. Siap diberkati firman Tuhan? Amin. Kita buka langsung Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak yang hafal ayat ini ya. Nah, makanya kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa sih yang suka berserunya Tuhan, Tuhan? Saya percaya kita yang semua yang ada ruangan ini ya. Semuanya kita memanggil Tuhan, Tuhan. Tetapi dikatakan di sini juga bahkan banyak orang akan berseru bahwa Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Bukan sedikit loh Bapak Ibu. Banyak mujizat demi nama-Mu juga. Tapi dikatakan, aku tidak pernah kenal kamu, nyala daripadaku sekalian, kamu pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang suka bernubuat, ngusir setan, yang suka bilangnya mengadakan banyak mujizat, itu siapa tuh Bapak Ibu? Ya, siapa? Pendeta ya? Ya, hamba Tuhan yang sering suka bernubuat, ngusir setan, mengadakan banyak mujizat. Tapi kenapa pendeta-pendeta dikatakan oleh Tuhan, aku tidak pernah kenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah Bapak Ibu ada satu kesaksian, mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah mendengar, zaman udah beberapa, mungkin 10 tahun lebih ya. Jadi waktu itu ada seorang hamba Tuhan dari Afrika, dia waktu pulang dari pelayanan di Afrika, dia pulang dalam perjalanan itu mengalami kecelakaan. Kemudian dibawa di ambulans, istrinya juga sempat mendampingi, tetapi akhirnya dia meninggal dunia. Nah, karena dia meninggal dunia, istrinya ini sangat sedih, ya pasti istrinya sangat sedih. Kemudian waktu ibadah penghiburan malamnya juga dia sangat kehilangan. Ya. Kemudian dia berdoa dan berdoa. Dia dapat ayat saudara di Ibrani 11 ayat 35. Dikatakan ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Jadi dia ambil ini menjadi pesan buat suaminya akan dibangkitkan. Ya, jadi dia bilang sama keluarganya besoknya tuh di ibadah penghiburan, dia bilang, suamiku akan dibangkitkan. Ya, jadi kita bersuka cita. Oh iya, yang lain kan dipikir ya nanti pasti akan dibangkitkan, nggak apa-apa. Berarti ini kekuatan dari Tuhan. Ya, dia pikir pokoknya dia hanya mengimani gitu. Ternyata saudara hari ketiga harusnya dikubur, ya. Ibu ini bilang, enggak, saya nggak mau dikubur. Karena dia mau dibangkitkan. Nah ini udah mulai masalah, saudara.
Ya, jadi keluarga kira-kira mamanya Bapak Ibu Saudara punya saudara yang kehilangan, tiba-tiba ini harusnya dikubur, enggak, dia nggak mau dikubur, ya. Saya mau ini, dia akan dibangkitkan, jadi nggak usah dikubur. Kira-kira gimana? Wah, ini udah mulai stres nih. Ya, saudara ibu udah mulai stres nih ya, mesti didoakan. Dia bilang, enggak, Tuhan bilang dia akan dibangkitkan. Ya. Kemudian nggak sampai di situ, saudara. Ya, jadi dia nggak mau dikubur, jadi kita nggak ke kuburan, kita ke KKR. Ya, jadi dia diajak ambulans, dia ajak mobil-mobil yang mengiringi, itu bukan ke kuburan, ke KKR, saudara. Kebetulan waktu itu dia melihat ada brosur, ada mungkin flyer gitu, jadi ada KKR-nya Reinhard Bonnke di satu kota dekat situ. Nah, kemudian dia ajak itu semua rombongan ke sana. Nah, ini mulai panik waktu mereka ketemu dengan panitia. Ya, saya mau tanya di sini, umpamanya nih, Bapak Ibu, Saudara, ini adalah panitia dari KKR. Kira-kira gimana? Ada datang orang, ini asyirnya coba saya mau tanya asyir, ada orang bawa mayat, ya, mau datang mau ikut ibadah, ya, kira-kira gimana? Diterima atau enggak? Ditolak ya? Wah, ini ada yang enggak benar ini, wah ini ibu salah nih, ngaco, ya, bingung. Tapi puji Tuhan, akhirnya asyirnya itu karena ribut di depan, kontok-kontokan gitu, akhirnya dia call ke ketua panitia. Ya, mungkin ketua panitianya Pak Iwan gitu ya. Jadi lapor, Pak Iwan, ini ada ribut-ribut di depan. Ya, mereka dia ada orang datang mau ikut ibadah bawa mayat. Gimana? Puji Tuhan, hikmat atas Pak Iwan, memang orang yang sangat diurapi. Ya, jadi akhirnya, yang lain kok nggak amin, cuma Pak Iwan? Amin ya. Akhirnya Pak Iwan bilang, taruh aja di bawah mimbar. Artinya mimbarnya itu ada ruangan di bawah tempat pendoa kumpul. Jadi ditaruh situ. Ibu ini udah sampai situ, masih nggak puas. Keluarkan mayatnya. Jadi mayatnya dikeluarin, udah habis tabrakan ya Bapak Ibu. Ini tabrakan, matinya jadi pasti ada yang bocor, ada yang segimana gitu badannya. Ditaruh di atas meja, mayat udah 3 hari. Ya. Kemudian akhirnya pendoa-pendoanya mulai keliling. Ya, di sini kalau ada pendoa-pendoa, saya pengen tahu sih pendoanya itu doa apa gitu ya. Mungkin ya nih orang ngawur nih ya. Jadi Tuhan tolong sadarkan ibu ini. Mungkin doanya seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa terjadi ya. Ini lagi doa-doa, tiba-tiba ini orang mayat ini bangun sudah. Ya, dia nggak getar dulu jarinya gitu, enggak. Langsung bangun, langsung duduk. Puji Tuhan nggak gantian pendoanya yang mati, saudara ya. Karena kaget gitu ya. Pendoanya kaget gitu bisa mati gantian. Nah, itu heboh, kemudian dibawa ke atas mimbar, ditanya sama Reinhard Bonnke, diwawancara. Ya. Dan kebetulan ada seorang pengusaha Indonesia itu teman dari Reinhard Bonnke, diceritakan juga di situ. Nah, jadi dikatakan bahwa kamu kemana aja? Saya dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Nah, yang mengagetkan, waktu dia di neraka, dia bilang, dia banyak melihat pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan adanya di neraka. Ya, mungkin boleh dibilang Hades lah ya, Hadesnya ya. Karena nanti yang gunting pita neraka itu setan ya. Jadi masuknya sama-sama ya. Jadi ini di Hades. Nah, Bapak Ibu, mungkin Pak Niko minggu lalu baru ulang tahun ya. Minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Ya, jadi selamat juga ulang tahun yang kedua dari GBI Icon, selamat ya. Saya minggu lalu ya, GBI City of Love minggu lalu. Jadi kita memang bergantian ya. Nah, Bapak Ibu dikatakan, Pak Niko mungkin juga menyampaikan di sini, saya nggak tahu apakah waktu minggu lalu juga dia menyampaikan tentang kesaksian pendeta dari Korea, ya, pernah dengar itu ya? Jadi ternyata dia juga dibawa ke surga dan neraka. Nah, Bapak Ibu mungkin secara teologi ya banyak orang bilang, itu nggak benar. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau nggak benar ya kita nggak akan rugi apa-apa. Tapi kalau sampai benar, ya, kalau sampai benar, lebih baik kita berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini, kenapa dia sudah bernubuat, dia sudah mengusir setan, sudah mengadakan banyak mujizat, tetapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Ya, berarti boleh nggak saya bilang, atau saya katakan di sini bahwa Tuhan nggak kenal nubuatan Anda. Tuhan nggak kenal apa yang saudara buat. Mungkin saudara mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Bukan itu yang Tuhan mau kenal. Tapi apa yang Tuhan mau kenal, kita lihat ayat 20. Ya. Dari ayat 20, yaitu Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi apa yang dikenal oleh Tuhan?
buah. Buah yang kita hasilkan itu yang akan dikenal oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, buah dihasilkan oleh sebuah pohon dari 3 proses. Nah, yang pertama yaitu berakar. Kita buka yuk. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, sekali lagi mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih apa? Bapak Ibu, berbuah. Ya, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa Tuhan seringkali mengumpamakan kita itu seperti pohon. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ya, kalau kita tahu kan buah-buah yang kita suka makan, mangga, ya, pohon duren dan sebagainya. Nah, dari sebuah buah ini itu dihasilkan dari sebuah pohon. Nah, pohon itu awalnya adalah sebuah benih. Setuju ya sampai di sini ya? Jadi awalnya ada sebuah benih yang kecil. Nah, Bapak Ibu, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang percaya itu katakan amin. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kalau boleh, kalau gitu saya katakan bahwa ada potensi Allah, ada kapasitas, ada kemampuan Allah yang ada pada setiap kita. Amin. Berarti karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kemampuan Allah ada pada kita. Kesanggupan, ya, potensi Allah itu ada pada kita. Cuma masalahnya sebetulnya itu masih menjadi sebuah benih. Nah, Bapak Saudara, saya pernah berkebun, ya. Jadi waktu itu saya dapat pinjaman tanah di Sukabumi, kami berkebun di sana, ya. Jadi waktu itu saking senengnya dikasih, pakai berapapun kamu boleh pakai ini tanah. Nah, kita pakai sudah. Kita tanam waktu itu terong Jepang, baby buncis gitu, saudara. Tetapi akhirnya kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita nggak pikir cara nuainya, terutama baby buncis. Ya, baby buncis ini saya pikir benihnya lain dengan buncis yang biasa. Ternyata sama. Ya, hanya waktu dia masih bayi, artinya masih pendek, harus langsung dipetik. Ya. Nah, itu masalahnya, kita nanam sebanyak-banyaknya, berarti butuh orang sebanyak-banyaknya untuk memetik hari itu juga. Nggak boleh lewat, akhirnya kita kelabakan, banyak yang terlambat nggak dipetik, besoknya udah bukan baby buncis, jadinya junior church, saudara. Ya. Jadi udah mulai gedean, kita bawa ke Carrefour, ke Range Market, wah diukur sama dia. Wah Pak, sorry, kita nggak mau terima, ini udah bukan baby lagi. Ya, karena udah panjang, ya kita rugi banyak waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya langganan toko benih di Sukabumi. Di situ satu ruko itu isinya banyak toples itu screen. Jadi Bapak Ibu mau benih apa aja ada di situ. Ya, ada terong Jepang, mangga dan sebagainya. Ditaruhnya di toples, di saset, ya. Ya, di dalam saset itu ada dalamnya tuh ada beberapa benih gitu. Ya, jadi memang mangga ya satu saset tapi ada banyak di dalam situ. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau sampai tahun depan ya nggak ada yang beli benih itu, apakah benih itu menjadi sebuah pohon? Enggak ya, dia akan tetap tinggal sebagai benih. Tidak bisa menjadi tiba-tiba langsung jadi pohon. Apa yang harus kita lakukan supaya benih itu yang tadinya kecil ya bisa menjadi sebuah pohon yang besar, yang bisa menjadi dampak yang luar biasa, yang bisa menghasilkan banyak hal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus beli benih itu, kita harus ambil, kita harus bawa ke kebun kita harus gali tanah, kemudian kita taruh benih itu di dalam tanah, kita tutup, kita kubur benih itu hidup-hidup, kemudian baru benih itu bisa mulai bertumbuh. Setuju dengan saya? Nah Bapak Ibu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan kasih benih yang luar biasa dalam hidup kita. Cuma banyak orang sampai akhir hidupnya, benih itu tetap tinggal sebagai benih. Tidak menjadi satu pohon yang berbuah lebat jadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Karena kuncinya tidak mau ditanam di baitnya Tuhan. Tadi dikatakan firman Tuhan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan berbuah. Bahkan masa tua pun mereka menjadi gemuk dan segar. Tidak pandang umur artinya. Berarti benih yang Tuhan taruh dalam kita,
yang ada dalam diri kita harus ditanam. Dikubur hidup-hidup. Siapa di sini mau dikubur hidup-hidup? Nggak ada yang mau ya? Memang nggak enak dikubur hidup-hidup. Ada satu film waktu itu, sepasang suami istri yang baru menikah, diculik sama orang, perempuannya, tiba-tiba dia bangun, ada di dalam kuburan, saudara. Dikubur hidup-hidup. Nggak ada yang enak, saudara. Memang nggak enak. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak ditanam, ya, kamu nggak akan bisa keluar. Benih-benih yang aku taruh itu nggak bisa keluar dari dalam. Bapak Ibu sudah pernah menanam, waktu kecil kita pernah menaruh kacang di kapas gitu? Pernah ya? Semua yang pernah, mungkin waktu SD itu, taruh di kapas, kapasnya dibasahin, hari pertama nggak terjadi apa-apa, betul? Ya. Baru mungkin beberapa hari kemudian, karena lembab, mulai kulit yang keras dari kacang ini mulai melembut, betul? Nah, warna kulit, karena kulit ini melembut, sehingga tiba-tiba dari dalam, di dalam benih ini mulai keluar akar-akar yang bisa menembus keluar. Betul seperti itu ya? Nah, Bapak Ibu demikian juga. Bapak Ibu sebetulnya kita ini diberi potensi yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, benih itu aku taruh dalam engkau. Karena itu engkau harus ditanam. Artinya begini, kalau GBI Icon sudah jalan 2 tahun, ya, saya percaya nggak ada lagi di sini jemaat yang jalan-jalan ya Bapak Ibu. Ya. Tidak ada lagi jemaat yang menjadi orang banyak. Ingat saudara, jangan jadi orang banyak. Orang banyak itu dalam Alkitab, ya, walaupun dia diberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, dia diberi makan juga oleh Tuhan. Tapi dikatakan orang yang makan daripadaku mengangkat tumit untuk melawan aku. Dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab bahwa orang banyak itu ternyata juga ikut berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Karena itu jangan jadi orang banyak. Amin. Jadilah apa? Murid. Jadilah murid. Saya berdoa supaya semua jemaat di tempat ini bukan jemaat yang jalan-jalan. Ya. Walaupun enak loh saudara jalan-jalan. Saya juga pernah jalan-jalan Bapak Ibu. Ya. Saya pernah jalan-jalan, enak banget. Ya. Jadi kalau lihat pendetanya, ya Timothy Abraham, pindah dah. Gue pindah dah sebelah. Boleh pindah ke City of Love ya. Enggak. Tapi kita tinggal baca. Siapa yang khotbah ini? Kita tinggal pilih setiap minggu. Kita tinggal pindah dan pindah. Karena itu benih itu sampai akhir hidup kita tetap tinggal sebagai benih. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tertanam. Ya. Nggak enak, apalagi melayani itu nggak enak saudara. Loh, saya bilang saya melayani full time. Tadi Pak Iwan bilang sama temannya Pak siapa Pak? Pak Edi ya. Pak Edi bahwa ini udah full time ya. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari full time saudara. Ya. Full time melayani itu nggak enak saudara. Ya. Kita dikekang, kita digesek, ya, kita dimarahin kadang-kadang, rasanya nggak enak saudara. Tapi disitulah mulai kekerasan saya, kulit yang keras yang melindungi saya, itu mulai jadi lembek karena diproses, digesek. Ingat besi menajamkan besi. Ya, kita digesek satu sama lain di dalam pelayanan, ya. Mau keluar nggak enak, ya. Biasanya kita alasan paling gampang keluar adalah beda visi, gitu ya. Nah, kita rasanya nggak enak gitu, diproses. Tapi sebetulnya pada waktu kita diproses, mulai kulit yang keras yang melindungi benih kita itu mulai lembut. Sehingga akhirnya benih yang Tuhan taruh dalam kita mulai keluar. Mulai menembus keluar dan mulai berakar, saudara. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang bilang gini, Pak, kenapa harus ditanam di bait Tuhan? Kenapa enggak ditanam di komunitas golf, ya? Komunitas apalagi ibu-ibu arisan gitu ya, seperti itu. Kan bisa juga. Nah, Bapak Ibu, saya kasih satu ilustrasi. Saya dulu pernah punya mobil Stream, Bapak Ibu, mobil Honda Stream. Ya, mobil Honda Stream ini tiba-tiba mogok. Nah, saya merasa diri saya tahu tentang mobil, jadi saya gampang. Paling akinya saja yang rusak. Akhirnya saya ganti akinya, saudara. Jalan. 2 hari kemudian mogok lagi, ya. Nah, waktu mogok akhirnya saya mulai kontak langganan saya, ya. Langganan saya itu saya punya langganan montir, orang Bangka, ya. Maaf, di sini ada orang Bangka, maaf karena saya salut banget sama orang Bangka. Wah, orang Bangka itu pinter banget. Wah, pinter sekali, ya. Saya punya langganan mekanik semua orang Bangka, ya.
Amiau, siapa yang tahu Amiau ya? Kalau dulu hobi mobil di Roma Motor tuh orang Bangka abis, tetangga saya dia. Ya sekarang dia tinggal di dekat rumah saya. Dia orang Bangka. Itu mereka kalau ngerjain sesuatu cepet Saudara. Saya pernah ganti per gitu mobil, mereka kalau kerja santai Saudara. Dia bilang pokoknya sambil ngobrol Saudara ya. Gitu toto jadi gitu Saudara ya. Nah saya paling takut, saya nggak ngerti bahasa mereka, tapi saya paling takut dengan kata Leo. Ya, nggak tahu, saya kemarin dikritik bukan Leo sebenarnya, tapi mirip itu ya. Kenapa? Saya paling takut dengan kata Leo. Jadi kalau mereka lagi ngomong, ada Leo-nya gitu, apalagi Leo-nya sering gitu ya. Leo-nya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Berarti artinya mobil saya ada 7 kebocoran. Ya. Jadi kok kalau dia ngomong Leo itu, aduh ada yang bocor lagi. Leo, pokoknya dia ngomong sampai temannya, dia nggak lapor sama saya, pokoknya dia benerin aja, cepet Saudara. Nah Saudara, saya pasrahkan ke dia, saya tenang, pasti beres. Tenang, dia bilang, tidak akan mogok lagi. Oh gitu, sip, saya bilang gitu. Akhirnya saya jalan, mau ke mall sama istri dan anak, mogok lagi Saudara. Ya. Akhirnya saya kontak si mekanik ini, gimana nih kok? Udahlah ya. You bawalah ke Honda ya, ke Honda resmi lah katanya. Dia pasrah juga, dia nggak bisa. Akhirnya benar Saudara, saya kebetulan tinggal dekat Kebun Jeruk, ke Honda Kebun Jeruk, parkir, ketemu dengan mekaniknya senyum Saudara. Ya, mekaniknya senyum. Oh gitu, saya ceritain begini, saya udah ganti ini semua. Dia senyum-senyum ya, dia agak ngece saya gitu ya, senyum. Akhirnya dia keluarkan kayak komputer ya, mungkin kayak iPad gitulah, tapi ada colokannya. Dicolok ke Honda saya, ke mobil saya, langsung tuh Honda langsung teriak, Mami! Gitu Saudara ya. Seperti itulah kurang lebih gitu. Kalau dia teriak begitu saya yang pingsan Saudara ya. Jadi dia teriak seperti lapor, Mami ini orang gak ngerti. Saya diganti semuanya padahal yang sakit bukan itunya. Cuma ini loh satu part ya. Kecil tapi memang kecil mahal Saudara ya. Kecil cabai rawit. Jadi kecil ya, dia bilang ini yang rusak Pak. Oh oke, saya ganti. Benar Saudara. Setelah diganti tidak mogok lagi sampai Maranatha Saudara ya. Jadi itu jalan terus karena saya udah jual Saudara ya. Ternyata ya, kenapa Saudara? Kenapa mobil atau pabrik atau bengkel mobil Honda bisa tahu ya, bisa tahu part mana yang rusak dari mobil saya? Karena bengkel mobil Honda yang ada di Kebun Jeruk itu adalah perwakilan yang dibuat oleh pabrik mobil Honda yang ada di Jepang. Ya. Pabrik mobil Honda membuat perwakilan di beberapa kota, termasuk di Jakarta dan salah satunya yang ada di Kebun Jeruk. Karena itu dia bisa tahu apa yang rusak dari mobil saya. Saya mau tanya, siapa yang menciptakan kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu Tuhan membuka cabang-cabang perwakilan di dunia ini, salah satunya di Jakarta, dan salah satunya juga namanya GBI Icon, untuk menjadi perwakilan Tuhan. Supaya kalau Bapak Ibu mau ditanam di sini, waktu Bapak Ibu mendapatkan masalah, Tuhan sanggup memperbaiki kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Karena itu Saudara, mari kita harus ditanam di baitnya Tuhan. Karena Tuhan paling tahu kebutuhanmu. Ya, kita harus ambil bagian. Jangan jadi orang banyak. Saya berdoa memasuki tahun ketiga buat GBI Icon. Semua yang ada di tempat ini ikut melayani. Melayani bukan berarti memakai seragam ya. Tapi artinya melayani adalah ikut ambil bagian. Apa yang menjadi proyek, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ambil bagian. Itu yang pertama, berakar. Yang kedua adalah bertumbuh. Mari kita buka Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Saya percaya ini juga sering Bapak Ibu mendengar ayat ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ini senang banget ya, apalagi doa berkat juga. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Yes, amin. Ya, menjadi kepala dan bukan ekor. Wah, semua amin. Tapi seringkali kita lupa ada apabilanya. Ya, apabila apa? Engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pak Timothy siang hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, kebetulan karena saya yang khotbah ya, Bapak Ibu.
Nah saudara, dikatakan kalau engkau naik dan tidak turun. Saya mau tanya, kalau kita lihat tumbuhan, ya, dia naik dan tidak turun, itu artinya tanda ke apa ya? Tanda pertumbuhan, setuju ya? Dia berarti bertumbuh. Tadinya kan prosesnya tadi yang berakar itu dalam tanah, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan dalam tanah, diproses, nggak enak, dilembab, dikekang, rasanya semua harus dirubah, hidup yang lama nggak boleh dilakukan lagi. Nah itu rasanya semua itu bergerak di dalam tanah. Tapi kalau Bapak Ibu akhirnya berhasil, kemudian Bapak Ibu mulai muncul keluar dari dalam tanah dan dunia mulai melihat, wow, orang itu nggak sama lagi loh. Sejak dia ibadah di GBI Icon, hidupnya tidak sama lagi. Amin. Ya, dia diberkati, dia terus naik, dia naik dan naik menjadi terang. Orang mulai melihat. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu untuk bertumbuh, ya tadinya saya mau ajak anak saya, ya, anak saya Isaac, namanya anak saya. Kemarin waktu ulang tahun Pak Niko ketemu, wih, sekarang gede banget, ya. Ya, dia tanya, dikasih makan apa? Saya bilang, ya pasti nasi lah Pak, gitu ya. Pak Niko bisa bercanda juga rupanya. Nah Bapak Ibu, dia bilang ini sama Brian, memang seumuran sama cucunya. Ya, karena waktu dia pernah mengisi di satu gereja, kita masih kereta, masih berapa bulan, itu Billy waktu itu juga bawa anaknya, seumuran sudah. Tapi kemarin juga ketemu dengan istrinya Andi Cokro, dia kaget sudah. Wah gede banget si Isaac sekarang. Ya, sekarang udah hampir setinggi saya. Ya, saya berharap dia bisa lebih tinggi, saya nggak mau kalah dengan anak-anaknya Pak Iwan tuh. Ya, dia punya jagoan-jagoan luar biasa. Saya juga bengong. Anaknya Pak Iwan ini keren-keren ya, ganteng-ganteng luar biasa. Ya, kayak bapaknya memang ya. Iya. Memang bukan kayak mamanya, kayak bapaknya ya, gitu ya. Nah, Saudara, ya. Nah, anak saya ini besar. Kenapa anak saya bisa besar? Karena bukan karena saya tarikin setiap hari kakinya. Di rumah saya tarikin gitu. Enggak kan? Apa yang harus saya lakukan? Saya kasih dia makan. Makanan yang bergizi, makanan yang sehat, membuat dia bertumbuh dengan sendirinya. Enggak usah ditarik-tarik kakinya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau menjadi besar, mau bertumbuh, yang pertama gereja harus memberi makan. Makanan yang sehat dan bergizi. Tapi yang kedua, kita juga harus melakukan apa yang diberi makan. Seorang murid datang dengan tujuan apa? Untuk belajar, untuk menerima firman Tuhan dan melakukan. Jadi keluar dari tempat ini, lakukan firman Tuhan, plus ditambahin lagi dengan setia. Contoh mengampuni saja. Mengampuni berapa kali Tuhan bilang? 70 kali 7. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu suaminya udah melakukan kesalahan sampai baru 7 kali, boleh nggak melakukan kesalahan lagi? Loh, langsung bapak-bapaknya bilang boleh gitu ya. Bertobat Pak, bertobat gitu ya. Maksudnya begini, saya mau balik. Boleh enggak masih diampuni? Gitu. Boleh ya. Tapi tolong bapak-bapak, kasih karunia istri jangan dipergunakan atau disalahgunakan. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan mati juga buat dosa yang belum kita lakukan katanya. Ya, tetapi Pak Niko udah pesan ya, hati-hati ya. Jangan mempergunakan kasih karunia dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu, kita harus melakukan itu dengan setia. Nah, kalau kita mau bertumbuh, biarlah kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh ya, saya share bahwa banyak gereja besar, tapi itu enggak sehat gerejanya. Ya, banyak gereja, wah datangnya ribuan orang, tapi enggak sehat. Tapi ada, saya percaya, saya yakin bahwa kalau gereja sehat, pasti jadi besar. Setuju ya? Jadi banyak gereja besar tapi nggak sehat. Tetapi kalau gereja itu sehat, pasti bertumbuh menjadi besar. Jadi yang dicari jangan jadi besarnya, tapi sehatnya. Waktu jemaat itu sehat, ya, waktu setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan yang didengar, itu namanya sehat, gereja itu akan menjadi besar. Ya, itu yang harus kita kejar. Ya. Nah Bapak Ibu, saya kemarin ini beberapa kali ada dealing dengan seseorang. Dia mengatakan dirinya hamba Tuhan. Ya. Dia melayani satu gereja. Ya, kemudian dia menjadi worship leader juga. Ya, bukan di tempat ini, bukan worship leader tadi di sini, bukan. Ya. Tetapi caranya, saya janjian berapa kali pokoknya dia bilang besok jam segini, lewat. Ya.
Besok lagi jam segini, lewat, saudara. Saudara, untung ini padahal dia tahu saya seorang hamba Tuhan juga, dia tahu saya juga pelayanan di mana, tapi dia gampang sekali ngomong, ya, tapi tidak ditepati. Nah, Bapak Ibu, dia melayani satu gereja yang besar, ya. Dia melayani satu gereja yang besar. Saya nggak mau sebutkan namanya, tetapi kelakuan dia, ya, dia adalah bagian dari gereja itu, tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya komitmen. Orang yang mau melakukan firman. Kan firman Tuhan bilang, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau dia memang nggak bisa menepati, jangan janji sama saya. Ya. Tapi dia selalu mengulang. Ya, dia janji, dilewatin lagi. Tidak ditepati lagi, tidak ditepati lagi. Nah Bapak Ibu, ya, gereja banyak yang besar. Tapi saya berdoa, GBI Icon adalah gereja yang sehat. Kalau gereja ini sehat, pasti akan jadi besar. Ya, karena setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan, mau menjadi terang. Ya, karena itu jangan dikejar besarnya, tapi sehatnya. Sehatnya bagaimana? Setiap jemaat itu melakukan firman Tuhan dengan setia. Sehingga kalau orang ya dealing dengan Bapak Ibu, ya, waktu dia bilang, wah kamu sangat luar biasa ya. Janji jam 10, setengah 10 sudah datang. Ya, apa yang kamu bilang semua kamu tepati. Orang pengen tahu Bapak Ibu. Kamu apa sih? Apa yang kamu bisa lakukan? Kamu belajar dari mana? Ya, karena setiap hari Minggu saya dituntun untuk melakukan ini. Loh, hari Minggu kamu ngapain? Saya ke gereja. Loh, gereja mana? GBI Icon. Wow, saudara ya. Jadi akhirnya orang bilang, wow, ini dia. Ya, ini dia yang saya cari. Orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan dengan setia. Nanti kita akan jadi terang dan membuat orang tertarik untuk datang ke tempat ini. Amin. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang terakhir, berbuah yang ketiga. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ya, perhatikan ini kalimat ini boleh digarisbawahi, ya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah, Bapak Saudara, dikatakan Tuhan ketemu dengan pohon ara, dia lapar, dia mau ambil, ternyata nggak ada buahnya. Kemudian dia bilang, untuk apa pohon ini hidup dengan percuma? Nah Bapak Saudara, ternyata pohon ara ini saya percaya dia berakar dan bertumbuh. Setuju ya? Ya. Kalau enggak Tuhan nggak bisa cari buah. Jadi dia berakar sudah, bertumbuh sudah, menjadi besar bahkan. Tapi Tuhan tidak menemukan apa? Buah. Dan Tuhan bilang apa? Untuk apa pohon ara ini hidup? Untuk apa pohon ara ini tumbuh? Percuma dia tumbuh. Makanya Tuhan bilang ditebang saja. Nah Bapak Ibu, ternyata berakar, bertumbuh udah luar biasa. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus berbuah. Kalau enggak Tuhan akan bilang begini, untuk apa orang-orang ini hidup? Percuma saja mereka hidup karena mereka tidak berbuah. Apa sih tidak berbuah Bapak Ibu? Berakar, bertumbuh dan tidak berbuah adalah gini, rajin ke gereja iya, rajin melayani iya, rajin doa iya, tapi semuanya buat dirinya sendiri. Itu namanya tidak berbuah. Ya, jadi kalau doa, Tuhan berkati pabrikku, berkati tokoku, berkati suamiku, berkati istriku, anakku, mungkin kalau punya anjing, anjingku juga diberkati, semuanya tentang aku. Ya, itu berakar sudah, bertumbuh sudah, tapi tidak berbuah. Karena buah itu biasanya adalah dihasilkan untuk orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah lihat pohon? Semua pernah lihat pohon yang ada buahnya? Ada enggak atau pernah lihat enggak sebuah pohon yang banyak buahnya, kemudian tiba-tiba pohon itu keluar tangan mengambil buahnya dan dimakan sendiri? Ada pernah ada? Enggak ada ya? Itu kalau ada namanya pohon monster, saudara ya.
Artinya, setiap buah yang dihasilkan selalu yang menikmati orang lain. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu menghasilkan sesuatu yang makan Bapak Ibu sendiri atau orang lain? Kalau semuanya dimakan buat diri sendiri, kalau tadi namanya pohon monster, berarti Bapak Ibu juga monster, saudara. Ya. Bapak Ibu, kita harus berbuah. Buah itu berarti dihasilkan untuk orang lain. Yang menikmati ada orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya pikir saya sudah berbuah, saudara. Ya, jadi waktu setiap kali saya ketemu orang yang tidak jemaat, ada yang datang, Pak, saya minta pekerjaan dong. Oh, kamu mau kerja ya? Ya, oke. Saya kebetulan punya kakak perempuan, dia punya perusahaan cleaning service, saudara. Ya, punya perusahaan cleaning service, jadi akhirnya saya masukkan dia ke cleaning service. Wah, banyak orang yang sudah saya masukkan ke cleaning service. Ya, nah saya pikir, wah luar biasa loh. Saya sudah jadi berkat, saya pikir gitu. Kemarin datang hamba Tuhan, datang ke gereja kita, dia khotbah, dia bilang, dia punya hobi yaitu dia cari cleaning service. Kalau dia temuin cleaning service dan Tuhan berbicara, langsung dia bilang, jangan jadi cleaning service, kamu ikut saya sekolah sampai S3, saya biayain kamu, bahkan saya sediakan uang 1 miliar supaya kamu jadi pemimpin bangsa. Kamu harus jadi dokter, jadi insinyur. Wah, saya kayak digaplokin, saudara. Tugas saya membuat orang yang nganggur jadi cleaning service. Tapi tugas dia mengambil cleaning service untuk disekolahkan. Bahkan sekolahnya gak cuma S1, S2, S3. Karena dia bilang, kamu harus jadi dokter. Kamu ada generasi penerus. Kamu gak boleh jadi cleaning service terus. Kamu harus membangun bangsa. Ya, kamu harus jadi pemimpin bangsa. Wow, saudara. Itu namanya berbuah, saudara. Itu yang namanya berbuah. Kita melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Ya, saya pikir pada ini pendeta juga uangnya gak banyak loh Bapak Ibu. Ya, dia kemarin ini membawa teman-temannya datang ke gereja kami. Orang-orang yang sudah disekolahkan. Ya, luar biasa. Ya, saya langsung teringat, saudara. Saya mungkin nggak bisa sampai ke orang luar dulu. Tapi saya mulai diingatkan. Bagaimana dengan supirmu? Bagaimana dengan pembantumu? Apakah kau memikirkan sekolah anaknya? Ya. Bapak Ibu, kalau boleh ya, saya mau ajak kita merenungkan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke satu tempat pelayanan, gitu. Ya, di situ ada satu rumah dibuat kantor, kemudian saya melayani di situ. Nah, di situ di belakang rumah itu ada 2 pohon, saudara. Ya, ada 2 pohon. Yang satu tinggi besar, pohonnya bagus sekali. Ya, tapi yang satu pohonnya agak pendek, tapi buahnya lebat. Yang tinggi besar, bagus, tidak ada buahnya. Nah, kemudian tuan rumah ini bilang, saya harus tebang salah satu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu jadi tuan rumah, tebang yang mana? Yang tinggi besar? Yang tidak ada buahnya, atau yang pendek, ya jelek dia, pendek dia, tapi buahnya banyak. Yang mana yang ditebang? Yang tinggi besar ya, karena tidak ada buahnya. Makanya saudara kalau undang pendeta jangan yang tinggi-tinggi ya. Kayak saya aja nih pendek tapi banyak buahnya. Enggak maksudnya. Nah, saya bilang begini, loh kenapa orang ini memilih yang begitu? Ya, karena buah itu lebih penting. Ya, buah itu penting. Jadi makanya Tuhan bilang dari buahnya lah kamu akan dikenal. Nah kita mau cek kira-kira kita ini orang yang berbuah atau enggak ya. Kita penutup nih ayat terakhir. Matius 8 ayat 31 sampai 34. Ya, Matius 8 ayat 31 sampai 34. Maka setan-setan itu minta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk dalam babi-babi itu. Ya, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun apa? Apakah mereka tersungkur di hadapan Tuhan? Apakah mereka memuji dan menyembah Tuhan? Apa yang mereka lakukan? Mendesak supaya apa? Ia meninggalkan daerah mereka. Atau kalau boleh saya kasih kata lain, Tuhan Yesus diusir, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan.
Ini Tuhan Yesus nyebrang dari Galilea, melewati danau, ya. Kemudian danaunya ini dihantam oleh badai, ya. Kemudian ditenangkan lagi oleh Tuhan. Kemudian dia mendarat di daerah Gerasa. Di daerah Gerasa ada orang gila, ya. Siapa di sini pernah lihat orang gila? Oh, banyak yang nggak pernah lihat orang gila ya? Hah? Nanti saya bawa orang gila ke sini ya. Siapa yang belum pernah deh, saya balik deh. Mungkin orang suka susah ya. Memang kadang-kadang Tuhan Yesus makanya suka sedih ya. Tuhan tanya, siapa yang mau diberkati? Nggak ada yang angkat tangan gitu ya. Jadi Tuhan ada di sini loh. Ya, amin. Ya, siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di sini? Ya, oke. Kalau ini udah mulai rame ya. Siapa yang belum pernah lihat orang gila? Jadi saya tidak perlu bawa orang gila ya. Saya semua pernah lihat orang gila ya. Ada nggak di sini? Ya, ada nggak di sini waktu lagi naik motor atau mobil atau naik busway, tiba-tiba lihat orang gila langsung ngerem mendadak. Turun dari motor dan turun dari mobilnya, dia jalan, dia peluk orang gila itu. Ada di sini seperti itu. Pak Ivan enggak? Belum pernah ya? Nanti habis ini ya. Nah, jadi nggak ada ya, semuanya kalau bisa jauh-jauh, betul ya? Nanti takut dilempar batu, jangan deket-deket tuh, ya. Jangan deket-deket. Nah, yang luar biasa, Tuhan nyebrang naik perahu, dihantam badai, untuk ketemu dengan orang gila. Nah, waktu ketemu dengan orang gila ini, ya, Tuhan tanya, kamu namanya siapa? Ya, Legion, oke. Ya, akhirnya dia nego, boleh nggak gue pindah nih? Udah pasti dia kalah, jadi dia pindah ke babi. Ya, silahkan pindah. Pindah semua ke babi dan babinya itu ada 2.000 babi terjun ke jurang dan mati. Nah kemudian semua karyawan pemilik babi ini, babi-babinya kok mati semua? Dia lari lapor sama bosnya, pemilik babi. Dan semua pemilik babi dan seluruh kota datang kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak memuji Tuhan, tidak nyembah Tuhan, tidak tersungkur di hadapan Tuhan, tapi mereka apa? Mengusir Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, tolong dijawab. Ya, kan ada Tuhan di sini ya. Tolong dijawab. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah pemilik babi yang Tuhan terjunkan ke jurang, kira-kira apakah Bapak Ibu waktu ketemu Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu akan tersungkur di hadapan Tuhan? Apakah Bapak Ibu akan memuji Tuhan, akan menaikkan pujian bagi Tuhan, akan menyembah Tuhan, atau akan sama dengan orang yang dalam Alkitab ini, mengusir Tuhan Yesus? Jangan dijawab dulu, oke. Sekarang kita hitung ya, kalau mesti ada hitungannya. 1 kilo babi harganya itu adalah, siapa pemakan babi di sini? Nah, ngaku Pak Iwan ya, pemakan babi. Saya puji Tuhan sudah mengurangi, sudah kopi, babi, sudah pokoknya itu sudah saya hindarin, saudara. Ya, makanya agak six pack sekarang ya. Nggak perlu saya tunjukkan ya Pak. Nah saudara, kemudian kalau ini 1 kilo babi kurang lebih 50.000, betul Bu? Betul ya, 50.000 ya 1 kilo. Naik turun sih, tapi 50.000. 1 ekor babi beratnya kurang lebih 100, 150, 200 kilo. Kurang lebih. Kita ambil yang paling enteng, 100 kilo. Berarti 1 babi harganya berapa? 5 juta, betul? 5 juta kan, 50 kilo kali, 50.000 kali 100 kilo. Berarti kan 5 juta ya. Nah, kalau ada 2.000 babi, dikali 2.000 jadi berapa? 10 miliar. Betul? Nah, sekarang mulai clear ya. Jadi gini, ya. Supaya gampang begini pertanyaannya. Tiba-tiba di depan ikon, ya, di depan hotel ini ada orang gila. Ya. Kemudian karena Tuhan sayang sama orang gila, dia langsung, Pak Iwan, ya, ini karena teman saya nggak mungkin marah sebagai contoh ya. Pak Iwan, saya lihat deposito kamu ada 50 miliar, ya, amin aja Pak ya pokoknya. Ya, ternyata 5 triliun, oh, ya gitu. Nah 50 miliar, saya ambil 10 miliar dari depositomu buat orang gila ini. Supaya orang gila ini boleh diselamatkan. Kira-kira Bapak Ibu yang diambil uangnya 10 miliar, waktu datang bergereja di sini, apakah akan tersungkur,
memuji Tuhan atau nyembah Tuhan atau ngusir Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di dekat sini ada Semanggi, ada orang gila, ya. Ada orang gila, ya. Jadi tadi pagi saya cari, nggak tahu, saya sudah kontak Pak Wiryo, cuma memang Pak Wiryo sekarang pelayanannya sudah, yang pelayanan orang gila sudah memisahkan diri. Tapi orang gila ini bukan hari ini, sudah bertahun-tahun ada di Semanggi. Siapa yang pernah lihat? Nggak ada yang pernah lihat ya? Ada beberapa pernah lihat ya? Dia kalau nggak begini, dia pernah jalan dari Sleepy juga. Tapi dia ngetemnya di Semanggi. Ya, tahu nggak? Padahal di Semanggi tiap hari Minggu itu ada ratusan hamba Tuhan lewat situ. Karena apa saya bilang bisa begini? Karena gereja berebut mau punya gereja di Sudirman. Salah satunya saya, gitu ya. Ya, kalau dari ujung sono, Ratu Plaza sampai ke Tamrin, boleh dihitung ada berapa gereja. Ya. Semua berebut mau buka gereja di Sudirman. Setiap hari lewat, setiap hari Minggu lewat Semanggi. Tapi belum pernah lihat tuh, termasuk saya, ngerem di situ. Saya peluk itu orang gila, belum saudara. Belum ada yang seperti itu. Padahal Tuhan dia berhenti di Gerasa. Karena setelah itu dia tinggalkan daerah itu. Berarti dia datang ke situ khusus loh. Khusus buat orang gila ini. Nah Bapak Ibu, dia butuh bantuan Bapak Ibu. Ya, dia butuh 10 miliar uang Bapak Ibu. Nah kalau kira-kira Bapak Ibu yang diambil uangnya, depositonya, bakal memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau bakal Tuhan, jangan datang lagi ke ikon Tuhan tolong. Gua rugi 10 M. Tolong, jangan dekat-dekat sama saya. Ya, Bapak Ibu, dia butuh bantuan Bapak Ibu untuk memenangkan satu orang gila. Bapak Ibu, kalau satu orang gila saja yang kita nggak mau dekat, yang bukan saudara, bukan apa, Tuhan selamatkan dengan biaya 10 miliar. Apalagi orang yang kerja sama kamu. Ya, saya pada waktu itu saya mendapatkan firman ini, ya, saya merenungkan firman ini. Saya harus berubah. Saya pikir kita kasih gaji yang besar buat karyawan kita udah cukup. Ternyata kita harus pikirkan masa depan dia. Bagaimana sekolah anak-anaknya. Bagaimana keluarganya. Apakah cukup? Apakah mereka akan menjadi penerus bangsa seperti anak saya? Bapak Ibu nggak perlu 10 miliar untuk itu. Ya, nggak perlu, mungkin cukup 10 juta rupiah. Kita bisa menyekolahkan anak-anak dari orang yang bekerja pada kita. Pembantu kita dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, mari. Tuhan bilang, kalau engkau sudah berakar dan betul, mari berbuahlah. Dan buah itu dinikmati oleh orang lain. Bukan engkau nikmati. Ya. Bapak Ibu, waktu murid-murid Tuhan Yesus ya mendapatkan 5 roti 2 ikan. Waktu itu Tuhan menengadah. Saya mau tanya, apakah waktu Tuhan Yesus menengadah ke atas, tiba-tiba 5 roti dan 2 ekor jadi 5.000 roti dan 5.000 ikan? Enggak kan? Karena kalau itu terjadi berarti Tuhan gak mati kayu salib, tapi Tuhan mati tenggelam di antara roti dan ikan. Ya. Apa yang murid-murid lakukan? Waktu murid-murid membagikan, dia gak mikirin dirinya dulu, dia gak mikir anaknya dulu, dia bagikan dulu buat orang lain. Disitulah mujizat itu terjadi. Ya, pelipat gandaan mulai terjadi waktu murid-murid tidak memikirkan dirinya. Dia pikirkan orang lain, dia bagikan. Sehingga semua orang akhirnya makan dengan kenyang dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Murid-murid itu disediakan sisa berapa? 12 bakul. Berarti satu murid dapat 1 bakul. Dia sediakan potongan-potongan untuk dibagikan, tapi dia mendapatkan 1 orang 1 bakul. Cukup buat 1 RT 1 bakul tuh. Ya, dia diberkati. Jadilah berkat dulu buat orang lain. Saya berdoa buat GBI Icon, ya, memasuki tahun yang ketiga. Kita akan jadi berkat buat orang lain. Amin. Saya undang para pemain musik dan singer. Bapak Ibu, boleh kita bangkit berdiri. Di C saja. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, ya saya pun sedang belajar untuk berbuah. Nggak mudah berbuah. Waktu itu saya hobi mobil, ya, saya senang, dulu lebih parah, ya. Jadi saya mungkin pernah cerita di sini kalau saya mobil itu saya hati-hati banget gitu ya.
mobil tuh nggak boleh ada lesung pipit. Karena kalau wanita lesung pipit cantik. Tapi kalau mobil ada lesung pipitnya nggak enak, saudara. Ya, lesung pipit itu adalah gini, kalau kita parkir dekat-dekat, pintu sebelah buka, dok gitu, langsung ada lesung pipitnya, saudara. Nah, istri saya udah tahu, ya kalau mau parkir, ya dia bilang gini, Tim, tolong drop saya dulu di lobi. Udah gitu, kamu silahkan muter sampai 100 kali cari parkir. Kenapa? Karena kalau ada parkir sempit, saya nggak akan parkir, saudara. Saya akan cari, walaupun saya sepanjang doa keliling itu saya. Tuhan, God's favor. Tuhan udah kasih loh parkir sempit, tapi saya nggak mau. Tuhan maunya yang di pinggir tembok, kiri kanan tembok. Jadi nggak ada mobil di sebelah saya gitu ya. Ya, jadi istri saya selalu bilang, dropin saya di lobi. Nah saudara, saya seperti itu, saya harus bertobat. Nah suatu hari benar, saya lagi mau pelayanan nih saudara. Pemberkatan di Hotel Mulia. Pada waktu itu ada Pak Budi juga, ya, menuju ke Hotel Mulia, tiba-tiba saudara di jalan panjang situ, saya udah tahu ini ada motor kok nyabet, akhirnya dia nyabet trotoar jalan panjang. Nggak ada hujan, nggak ada angin, saudara, trotoar busway. Jadi dia loncat jatuh di depan mobil saya. Ya, saya coba hindarin, saya pikir saya jago nyetir gitu, tetap kena, jebret, ya, depan kena, dos gitu, kedengeran. Di belakang ada yang toto, saya nggak tahu itu udah langsung rasanya, wah ini hancur nih mobil, saya pikir. Ya, dia jungkir balik sebelah sini, kemudian dia berdiri lagi, langsung pergi. Wah, saya tahu, dia tahu nih ringsek ini, ya ringsek. Akhirnya saya minggir, saudara, kemudian istri saya bilang, gimana? Jadi gimana? Akhirnya saya mikir, udahlah, orangnya semua juga sudah bangun. Ya, nggak ada yang luka, kita tinggal karena kita mau pelayanan, saudara. Akhirnya sampai di Hotel Mulia, saya lihat mobil saya, wah, situ lampu pecah, gitu ya. Semua bodi itu dari bodi belakang, pintu belakang, sampai ada darahnya, saudara. Ada darahnya di spakbor saya. Ya, udah penyok seperti itu. Akhirnya, tapi puji Tuhan, saya pikir, wah, saya masih bersuka cita, saya masih bisa melayani. Wah, saya udah naik level. Dulu sih udah gak bisa melayani, saudara. Ya, saya udah naik level, saya gak mikirin mobil yang rusak. Saya tetap bisa melayani di situ. Wow, saya udah naik level, saya pikir gitu. Akhirnya pulang, setelah selesai, saya pergi ke salon mobil. Ya, salon mobil, saya drop istri saya salon mobil. Saya poles semua, puji Tuhan, ternyata lecetnya bisa hilang gitu, saudara. Ya, bisa hilang, pintu bisa ganti pintu. Saya yang paling takut bodi belakang, spakbor belakang. Karena kalau bodi belakang nggak bisa diganti, harus dipotong. Tapi kalau pintu bisa diganti, jadi udah biarin deh gitu. Pintu belakang yang ringsek, bumper masih bisa ganti dan sebagainya. Besoknya doa pengerja, saudara. Ya, hari Sabtu disentuh, saya mengangkat tangan di situ, saya berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kau masih jaga mobil saya. Lecetnya nggak banyak, terima kasih. Tiba-tiba Tuhan bicara, saudara. Dan kalau Tuhan bicara itu lembut, ya, dan firman Tuhan. Dia bilang, tahukah kamu tentang orang Samaria yang baik hati? Oh, tahu Tuhan. Ya. Apakah kau jadi seorang Samaria yang baik hati? Bagaimana dengan orang yang jatuh itu? Bagaimana orang yang kena dengan mobil kamu? Apa kamu hanya mikirkan mobil kamu? Dalam hati, kalau di Jakarta, wong kita nggak salah aja bisa jadi urusan itu kalau kita berhenti. Tapi Tuhan bilang, biar kamu di urusan pun seperti orang Samaria ini. Dia bukan salah dia. Dia berhenti di situ. Dia angkut orang itu naik ke keledainya. Dia masukkan orang itu ke penginapan. Bahkan dia keluarkan lagi uang untuk orang itu. Bapak Ibu, waktu itu ampuni saya Tuhan. Ampuni saya hanya memikirkan diri saya. Saya hanya memikirkan kendaraan saya. Saya nggak mikirkan orang yang jatuh itu. Ya, saya masih ingat saudara, saya masih ingat di depan kami, kantor sekretariat kami itu pernah ada accident. Kami habis doa fajar semua, ya, doa fajar, ya, tiba-tiba ada duar gitu ya, dia nabrak pohon saudara. Itu waktu saya langsung lari, itu darahnya banyak orang itu. Saya bilang nih, keluarkan mobil sekretariat, angkut. Itu ngeluarin mobil sampai ke situ butuh 5 menit saudara.
Karena apa? Karena yang mengemudikan sangat berat hati. Aduh, ini gimana ya? Maju mundur, maju mundur. Kenapa tahu? Karena mereka nggak mau mobilnya kena darah. Nggak keluar-keluar, akhirnya mobil polisi datang. Ini habis doa fajar loh Bapak Ibu. Ya. Orangnya habis doa fajar. Semua orang di situ habis doa fajar. Tapi untuk menolong saja sangat susah. Karena gimana nanti kalau jok kita kena darah? Gimana kalau mobil kita, rugi kita? Bapak Ibu, waktu itu saya ditegur Tuhan. Kamu harus perhatikan orang-orang itu. Kalau kamu harus rugi pun, ya mobilmu harus dipakai untuk mengangkut, bahkan kau harus ganti motor yang rusak itu. Itulah orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu, saya juga belajar. Saya belum berbuah, saudara. Mari, biar siang hari ini, mungkin kebenaran yang kita terima, satu kebenaran yang asing. Satu buat kita, rasanya belum bisa mungkin kita melakukan. Tapi kalau ini kebenaran, biarlah seperti firman Tuhan mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bapak terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh-Mu yang berbicara. Roh Kudus berbicara pada setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Kami gak mau hanya berakar dan bertumbuh, tapi biarlah kami juga berbuah Tuhan. Dan buah yang kami hasilkan boleh dinikmati dengan orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati gereja ini. GBI Icon. Kalau gereja ini sehat, kami percaya Tuhan, Kau akan membawa gereja ini menjadi besar. Naik ke level yang lebih tinggi. Orang-orangnya adalah orang-orang yang luar biasa. Yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saya.